Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Saya menyapa yang di rumah, kita berkata Shalom. Shalom. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita kembali berjumpa dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, di rumah kita masing-masing, Allah juga hadir seperti di tempat ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyentuh hadirat Tuhan. Karena Allah hadir bagi setiap kita hari ini. Kita rindu senantiasa dipenuhi oleh Tuhan. Karena hadirat Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita berjalan bersamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami setiap umat-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap umat-Mu Tuhan pagi ini. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku,
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi kami sembah Kau Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu ku sembah, ku sembah, amin Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi kami sanjung Kau mulia Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi ku sanjung Kau mulia, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, kami sanjung Tuhan, sebab kemuliaan-Mu ada bagi kami. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau mulia. Kemuliaan-Mu ada bagi kami, Tuhan. Allah Roh Kudus yang ada di hidup kami, kami mau menyanjung-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami sanjung, Roh-Mu ada bagi kami, ya Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, sorakan haleluya. Kau Allah memenuhi setiap kami, ya Allah. Yesus Tuhan, haleluya. Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Yaralah, yaramaya sigara. Kau memenuhi setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, kami rindu Tuhan, kami rindu sebab kami merindukan-Mu. Kami sanjung Kau setiap hari, ya Tuhan. Kami sanjung Kau setiap hari, Yesus Tuhan. Yaralah bayasi
karala Yadabaya sikarala karaya si. Oh, ku sanjung Kau Tuhan, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Engkau Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami, bahkan mencelikan kami, memulihkan kami, menjamah setiap hidup umat-Mu. Dia adalah Yasik adalah Takara Yasik, dia adalah Yasik adalah Takara Yasik, dia adalah Yasik, dia adalah Yasik, dia adalah Yasik adalah Yesus Tuhan. Kau mencelikan setiap kami, Kau menjamah setiap kami. Roh Kudus yang hadir hari ini bagi setiap kami ya Tuhan. Kau menjamah kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Kau memulihkan umat-Mu, Kau memulihkan setiap umat-Mu. Roh Kudus, Kau kami rindukan. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami menyembah, kami masuk di tata kudus-Mu Tuhan. Ada satu tempat yang Kau persiapkan bagi kami hari ini. Kami masuk dengan iman kami, Yesus. Haleluya. Kami masuk Tuhan. Biarlah bayasika kakana yasi. Biarlah bayasi. Haleluya. Haleluya. Kami mau senantiasa menyembah-Mu, memuliakan-Mu, menyembah meninggikan-Mu, Yesus. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari semua umat Tuhan angkat tanganmu, nyatakan kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia,
Kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang dimuliakan di tempat yang maha tinggi ya Allah. Haleluya Tuhan. Kami terus menyanjung Allah. Sebab Kau Allah Raja kami Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami mau selalu dirindu Tuhan bersama dengan Tuhan. Merindukan hadirat Tuhan. Yang adalah kebutuhan terbesar dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh berfokus kepada Kristus ketika kami mendapatkan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami menikmati Engkau dalam ibadah kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, saya undang mulai bangkit berdiri. Hadirat Tuhan yang memampukan kita untuk fokus kepada kebenaran. Amin. Fokus kepada tujuan kita Kristus. Ku mau setia akan panggilan Tuhan dalam kehidupanku. Haleluya. Kita mau melupakan yang telah lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Yang akan datang bersama dengan Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya. Lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanku di dalamku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Amin. Dengan mata memandang Tuhan. Amin Tuhan. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Amin. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalamku. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkah. Hanya pada Yesus kita percaya. Amin. Haleluya. Ku percaya Kau kan sempurna. Amin Tuhan. Kami umat-Mu mau setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau telah sempurnakan pekerjaanku. Dan Kau kan sempurnakan Tuhan. Kau kan sempurnakan pekerjaanku. Dan Kau kan sempurnakan, Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalamku. Haleluya. Ku mau setia. Haleluya. Amin Tuhan. Kami umat-Mu fokus kepada Allah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita melupakan yang telah di belakang kita.
kita mengarah pada tujuan kebenaran dari Kristus. Maka kita rindu untuk terus mengejar hadir Tuhan dalam situasi kondisi apapun hidup kita. Hari-hari ini kita mau senantiasa rindu mengejar hadirnya Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan ada jalan bagi kita, sehingga kita boleh fokus berjalan di dalam Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang kini ku datang Tuhan, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajah, amin, mengikuti, kami fokus kepadamu, mengejar hadir
bawa sembah kami, bawa sembahku, menyatakan kebesaranku, mengejar hadirmu dalam mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Inilah rindu kami Tuhan. Kami terus mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Kami terus mengejar hadir-Mu di hari-hari kami. Sehingga kami terus menemukan apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Supaya kami terus tertuju. Boleh kami terus mengarahkan segenap hati jiwa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati dan mengurapi Engkau bagi setiap kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Kami boleh menemukan sesuatu yang baru bagi kami hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami terima pengurapan yang dari Tuhan. Terpuji Tuhan, kami siap dengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini masih terus Tuhan kerjakan banyak hal bagi kita, banyak hal bagi gereja Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara adalah hari-hari minggu-minggu terakhir dari bulan ini. Kita akan sebentar lagi memasuki bulan Juli. Mari kita terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan satu judul firman Tuhan. Fokus pada salib. Saya mau sampaikan bahwa berbicara salib tidaklah hanya pada waktu-waktu di hari Paskah. Tapi sesungguhnya salib itu berbicara hidup sehari-hari. Itu sebabnya Yesus berkata, pikulah salib. Karena kenapa? Karena setiap kita melangkah, sesungguhnya kalau kita tetap fokus kepada salib, kita akan selalu memperhatikan bagaimana pola kita di hadapan Tuhan. Saya akan buka dari Galatia pasal 3. Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Galatia ini adalah satu jemaat. Dan semua jemaat yang ada di Alkitab itu, Bapak Ibu Saudara, itu gambaran gereja hari-hari ini. Ada jemaat di Galatia, ada jemaat di Tesalonika, ada jemaat di Efesus, ada jemaat di Pergamus, itu semua berbicara gereja untuk hari ini. Itu sebabnya kita harus terus belajar. Pada hari ini kita akan ambil dari Galatia pasal yang ketiga. Boleh diikuti Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan Galatia pasal yang ketiga ayat 1 dan 3 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya di dalam daging? Kalau dibaca ayat ini
yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, sepertinya ada satu kata yang begitu kurang terterima secara akal sehat manusia. Paulus berbicara bahwa dia berkata jemaat yang bodoh. Saya ketika baca ini Bapak Ibu Saudara, saya coba merenung kenapa Rasul Paulus sampai menyampaikan kata ini. Ya. Ayat ini, ayat yang pertama ini, dengan jelas sebenarnya gampang dimengerti. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan? Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia, ada apa dengan kamu jemaat Galatia? Kenapa kamu berpaling? Kenapa kamu jadi terpesona dengan hal-hal yang lain? Dia bertanya dengan pertanyaan yang mungkin menjengkelkan. Karena dia berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Ini adalah gambaran bahwa supaya gereja Tuhan tidak pernah terpesona oleh apapun. Kecuali apa yang dikatakan, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan. Perhatikan Bapak Ibu, telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Seolah-olah Paulus menjelaskan, begitu terang salib itu dilukiskan di hadapanmu. Kenapa kamu jemaat tidak melihat, tidak mengerti? Dari dasar itulah Bapak Ibu Saudara, maka Paulus memberanikan diri berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kalau di terjemahan lain dia berkata begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, tukang sihir manakah yang telah mempesona dan memperdaya saudara? Sebab dahulu saudara benar-benar memahami segala yang saya katakan tentang makna kematian Yesus Kristus. Karena Paulus begitu jelas, begitu tegas, begitu dengan urapan menjelaskan ini ke jemaat Galatia. Bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu siapa? Untuk apa? Tujuannya apa? Dilatar belakangi kenapa disalibkan. Dia begitu jelas menjelaskan itu sehingga dia agak terkejut. Dia agak bingung sampai dia mengeluarkan kata-kata ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, tukang sihir manakah yang telah mempesona dan memperdaya saudara? Ini yang harus diperhatikan oleh gereja menjelang akhir-akhir zaman ini. Supaya jangan ada hal apapun yang mempesona kecuali salib Kristus. Saya mau sampaikan, ada apa dengan salib Kristus? Salib Kristus itu berbicara pertukaran hidup. Ini dijelaskan oleh Rasul Paulus. Tahukah kamu bahwa salib Kristus itu adalah pertukaran hidup? Kenapa kamu berpaling dari situ? Bukankah kamu dulu yang hina jadi mulia? Kamu yang miskin sudah diperkaya lewat salib itu. Kamu yang tidak diperhitungkan. Kamu menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Kenapa kamu begitu gampang berpaling dari salib itu? Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari kita tangkap bahwa salib itu adalah berbicara tentang pertukaran hidup. Maka agak lucu, agak membingungkan kalau ada orang yang mengaku sudah bertahun-tahun menjadi Kristen. Dan mengerti katanya salib, tapi tidak ada pernah pertukaran hidup dalam dirinya.
Berbicara pertukaran hidup itu berbicara hal-hal yang baru. Dari yang lama mengalami yang baru. Dari yang kehilangan arah menemukan arah yang baru. Itu salib. Kita menemukan banyak hal dalam salib itu. Itu sebabnya saya melihat dari sini Rasul Paulus begitu, seperti saya ulangi, tidak begitu kurang sopan. Kurang tata krama. Mungkin ada yang berbisik-bisik. Gimana ini? Kalau mungkin hari-hari ini pendeta Paulus ini, kok kita dibodoh-bodohin? Paulus, dia tidak sedang berbicara bodoh dalam hal pendidikan. Bodoh yang diterangkan oleh Rasul Paulus adalah karena jemaat Galatia didapati Paulus. Paulus menemukan jemaat Galatia itu sudah berpaling dari konsep-konsep kerajaan Allah. Ulangi, sudah berpaling dari konsep-konsep kerajaan Allah. Mulai menuju konsep-konsep yang dibangun. Perhatikan, yang dibangun dengan kekuatan daya pikir manusia. Nanti kita akan lihat ayat selanjutnya. Makanya dia bilang, adakah kamu sebodoh itu, kamu mulai dengan roh, tapi kamu mengakhirinya dengan daging. Paulus menemukan kebodohan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia sedang menceritakan, menerangkan bahwa jemaat Galatia didapati Paulus sudah berpaling dari konsep, dari pola kerajaan, menuju pola, menuju konsep yang dibangun dengan kekuatan daya pikir manusia. Ini yang harus diwaspadai gereja Tuhan hari-hari ini. Sudah kurang lebih kita 3 bulan tidak ada ketemu muka dengan muka di gedung gereja. Tetapi kalau kita ngerti arti salib, maka itu tidak akan mempengaruhi kita. Menurunkan kualitas rohani kita. Menurunkan standar rohani kita kepada Kristus. Saya bilang sama teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Kalau masa sesukar ini aja, bahwa gereja tidak berusaha merenung arti hidup bersama dengan Tuhan. Saya katakan, gereja kehilangan momen. Saya ulangi, saya sering bilang sama teman-teman, kalau situasi serumit ini aja tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita menemukan kehendak Tuhan hari-hari ini bagi gereja Tuhan. Kita kehilangan kesempatan. Ini makanya Rasul Paulus, saya menangkap begitu dia dengan agak terceroboh mengucapkan kata bodoh. Tapi yang saya tangkap bahwa Paulus sedang menceritakan bahwa jemaat Galatia sedang dia dapati berpaling dari pola-pola kerajaan Allah. Dari konsep-konsep kerajaan Allah. Menuju tanpa disadari jemaat itu, tanpa disadari gereja itu yang di Galatia. Mereka mulai bergerak. Mereka masih bergerak. Tapi di polanya, konsepnya ditemukan oleh Rasul Paulus sudah tidak lagi pada konsep dan pola yang tepat. Ini kesempatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita sering diajar bahwa kita bukan termometer tapi termostat. Artinya apa? Gereja tidak bisa
mempersalahkan situasi supaya gereja, supaya jemaat, supaya umat Tuhan punya kesempatan bersantai-santai dalam mengejar hatinya Tuhan. Ini kesempatan Pak, ini kesempatan. Ini kan COVID masih. Paulus menemukan di tengah-tengah jemaat Galatia bahwa mereka tidak lagi peka terhadap pesan-pesan yang bersumber dari Tuhan. Ini luar biasanya gereja GP, haleluya. Sampai hari ini masih tetap konsisten tentang suara-suara, pesan-pesan, penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Paulus menemukan gereja itu, jemaat Galatia, bahwa mereka tidak lagi peka terhadap pesan-pesan yang bersumber dari Tuhan. Mari kita hati-hati semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita dengar kebenaran ini menjadi satu peringatan bagi kita. Menjadi satu tanda-tanda bagi kita untuk kita bergerak dengan situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang telah disalibkan itu. Yang Paulus tadi berkata, telah terpampang di hadapan kamu, telah nyata di hadapan kamu. Maka sangat rugi kalau ada anak-anak Tuhan hari-hari ini berpaling ke masalahnya, ke persoalan, tidak lagi berpaling kepada salib Kristus. Saya katakan tadi, salib Kristus itu berbicara tentang perubahan hidup. Di sana ada perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara. Salib Kristus berbicara mengenai kesetiaan. Bukankah di salib itu Kristus menunjukkan ada satu teladan yang besar, yaitu Dia mati di kayu salib. Salib berbicara pertukaran hidup. Salib berbicara tentang kesetiaan. Setia sampai akhir. Itu yang disebut banyak orang finishing well. Maka di ayat tadi, adakah kamu sebodoh itu, kamu memulai dengan roh, tapi kamu mengakhirinya dengan daging. Salib berbicara dengan darah. Itu adalah pengorbanan termahal, pengorbanan terbesar. Maka gereja Tuhan, anak-anak Tuhan juga harus punya konsep belajar memiliki pengorbanan yang besar. Salib itu ada dua arah. Berkorban bagi Kristus, tapi juga berkorban bagi sesama. Haleluya. Saya sering bilang Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum bisa berkorban bagi sesama, paling tidak jangan kita menyusahi sesama. Targetnya sebenarnya berkorban. Tapi kalau belum bisa kita berkorban, paling tidak jangan kita susahi. Salib juga berbicara tentang rontoknya kedagingan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saya singgung sedikit ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tahukah Bapak Ibu Saudara, yang berbicara itu adalah daging secara manusia. Itu makanya Rasul Paulus, hai jemaat yang di Galatia yang bodoh. Tadinya kamu sudah mulai belajar merontokkan kedaginganmu. Tapi sekarang kamu mulai lagi, kumat lagi.
Mari kita persiapkan diri kita Bapak Ibu Saudara. Entah kapan datangnya Tuhan kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, yang kita mau, kita bersiap-siap, berjaga-jaga. Dengan cara apa? Dengan cara fokus kepada Kristus yang disalibkan itu. Kalau gereja Tuhan fokus kepada Kristus yang disalibkan itu, maka saya percaya dia pasti mengakhirinya dengan baik perjalanan rohaninya. Bapak Ibu Saudara, gereja harus memiliki fokus yang benar. Itu berbicara salib. Fokus kepada kehendak Tuhan bukan kepada mujizat semata-mata. Perlukah mujizat? Perlu. Tahukah Bapak Ibu Saudara ketika orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Karena Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Dia melakukan mujizat yang besar, memberikan makan 5.000 orang. Hanya 2 ekor ikan 5 ketul roti. Wih, orang datang berduyun-duyun. Weh, enak toh ikut Tuhan Yesus. Yang mereka fokuskan adalah mujizatnya. Coba Lukas pasal 17. Ini ada satu Lukas pasal 17. Ayat 15. Ayat 15 saya baca. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ini adalah cerita ke-10 kusta yang ditahirkan oleh Tuhan. Lalu Alkitab mencatat bahwa hanya 1 orang yang kembali memuji memuliakan Tuhan. Artinya apa? Yang ke-9 fokus hanya di mujizatnya. Fakta memang menjelaskan, membuktikan bahwa ke-10 itu tahir. Tapi Alkitab mencatat bahwa hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Saya ulangi, perlukah mujizat? Perlu. Tetapi di balik semua itu yang terpenting adalah fokus kepada kehendak Tuhan. Dari 10 yang kusta yang telah ditahirkan itu, hanya 1 orang yang kembali. Alkitab Lukas 17 tadi ayat 15 berkata, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ini adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang tidak masuk hitungan kepada kelompok Yahudi. Maka gereja Tuhan jangan jadi kehilangan momen-momen. Apakah momen yang terindah? Bukanlah hanya momen berkat yang momen terindah bagi gereja Tuhan. Tapi momen-momen yang di padang gurun pun harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menemukan kehendak Tuhan. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus bingung. Dan Yesus tahu ke-10 itu tahir. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Wih. Mengejutkan. Kenapa? Mungkin bukan lagi seperti ini kasus yang terjadi bagi gereja Tuhan hari-hari ini.
Maka ada ayat yang terdahulu jadi terbelakang. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketidakfokusan kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Kalau fokus, tahukah betapa besarnya karya Kristus di kayu salib itu? Tak ternilai, tak terhitung. Maka kalau ada orang yang sesuka hatinya hidup, kalau ada orang yang seenak hidupnya dia berjalan, tanpa dia bisa bercermin kepada salib Kristus, orang itu adalah orang yang paling malang. Masa COVID ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk semakin menemukan hatinya Tuhan. Fokus kepada isi hati Tuhan, bukan kepada doktrin. Lukas 10. Lukas 10 ayat 39. Ini berbicara kedua wanita, Marta dan Maria. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini berbicara doktrin. Fokus kepada isi hati Tuhan, bukan kepada doktrin. Perlu doktrin? Perlu. Tapi jangan izinkan doktrin mengalahkan dirimu. Jika doktrin itu berseberangan dengan isi hati Tuhan. Ya. Saya bincang-bincang dengan seorang pendeta. Ini hari Jumat yang lalu. Hari Jumat yang lalu saya bincang-bincang dengan seorang pendeta. Teman lama saya. Dia bilang begini, kau kulihat membaptis. Kenapa membaptis belum pendeta? Kalau di kami tidak boleh, kata dia. Saya agak sulit jawabnya. Tapi yang pasti Pak Pendeta, di Alkitab tidak ada dibilang yang bisa membaptis adalah pendeta. Alkitab katakan, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maaf Pak Pendeta, saya bukan berteologi. Saya nggak tahu kenapa ayat isi khotbah saya ini tepat dengan apa yang kami ceritakan. Mari kita belajar fokus kepada isi hati Tuhan. Doktrin juga berbicara tentang hal-hal lahiriah. Ketika Yesus dipertanyakan oleh orang Farisi bilang begini, Rabi, kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Bukankah dalam Taurat itu dilarang? Itu Taurat, tidak boleh makan tanpa cuci tangan. Yesus katakan, bukan yang masuk ke dalam perut yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut. Mari kita hati-hati Bapak Ibu Saudara semua. Kalau saya jumpa dari kampung kami, gimana gereja? Gimana bisa? Aku kan sudah didoktrin dari kampung. Ulangi, doktrin bisa, perlu ada. Tapi jangan kalahkan dirimu dengan doktrin. Jika doktrin itu tidak sejalan, searah, seirama, sehaluan dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan.
Haleluya. Iya. Jangan mau gereja terjebak dengan itu. Jangan mau anak-anak Tuhan terjebak dengan itu. Ya, aku kan kebiasaanku sudah begini. Itu kan doktrin. Doktrin itu identik. Saya tidak sedang berbicara hanya doktrin gereja, enggak. Saya ada orang mendoktrin dirinya kalau tidak begini tidak boleh gitu. Wih. Itu makanya bahwa gereja Tuhan harus belajar merdeka dari hal-hal dunia ini. Ya. Bolehkah beradat? Boleh. Tapi boleh juga enggak beradat. Kan begitu. Fokus kepada isi hati Tuhan, bukan kepada doktrin. Marta, dia komplain kepada Tuhan Yesus. Wih, dia doktrin dirinya kalau ada tamu wajib sibuk untuk menyiapkan sesuatu kepada tamu itu. Itu didoktrin diri dia. Sehingga dia sibuk, kata Yesus. Sedang Marta sibuk sekali. Ada sekalinya. Melayani. Sebenarnya dari kasat mata manusia, apa yang dilakukan Marta ini adalah sesuatu yang wow. Tetapi Yesus berkata, Marta berkata kepada Yesus, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini adalah satu-satunya ayat yang dimateraikan, satu-satunya pemberian yang dimateraikan Yesus kepada seseorang, yaitu Maria. Yesus menyatakan, mengikrarkan bahwa Maria ini mendapat pahala yang tidak bisa diambil daripadanya oleh siapapun. Itu berbicara kepada isi hati Tuhan yang telah tersentuh dengan apa yang dilakukan Maria. Selanjutnya, fokus kepada karunia, bukan capaian. Apa artinya? Ada orang, kalau dia dari kampung, dia bilang begini, ya aku ini kan dari kampung, gak tahu apa-apa. Apalah yang bisa kulakukan? Ini adalah ciri-ciri orang yang fokus kepada capaian, bukan kepada kasih karunia. Maka timbul pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, berbedakah kasih karunia dari orang kampung dengan dari orang kota? Enggak, sama. Namanya kasih karunia. Kalau berbeda, itu bukan kasih karunia. Namanya kasih karunia. Tuhan mengaruniakan kepada siapa yang siap menerima karunia itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Jangan pernah kecilkan dirimu karena engkau tidak memiliki banyak hal. Jangan pernah batasi dirimu berkarya di dalam Tuhan karena mungkin pendidikanmu tidak terpandang. Karena mungkin latar ekonomimu tidak mencukupi. Tuhan tidak tertarik dengan itu. Yang Tuhan tertarik adalah kesiapan kita melakukan visi dari Tuhan. Itu makanya kita fokus kepada kasih karunia. Bukan kepada capaian. Perlu capaian? Perlu. Tapi bukan itu esensi dari perjalanan seseorang. Isi dari perjalanan seseorang adalah tinggal di dalam kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ada yang menganggap bahwa Tuhan berkarya dalam hidupnya ditentukan oleh hal-hal lahiriah yang ada dia miliki. Tidak ada sangkut pautnya
harta yang kita miliki dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Enggak ada. Dan saya mau sampaikan tidak ada sangkut pautnya. Perjalanan rohani seseorang menentukan diberkati secara finansial atau tidak. Ada satu sejarah Alkitab. Lazarus. Alkitab mencatat Lazarus itu ada di pangkuan Abraham. Dan Alkitab mencatat Lazarus tidak punya apa-apa. Dia makan dari remah-remah meja tuannya. Tetapi ketika dia meninggal, dia dipangku oleh Abraham. Saya pahami, Abraham itu adalah orang bapa dari orang percaya. Maka dia tidak bisa dan tidak mau, saya yakin dia tidak mau memangku sembarangan orang. Kalau orang itu bukan orang percaya. Itu berbicara kasih karunia. Jangan ada yang lari dari kasih karunia. Kasih karunia ada banyak orang salah terjemahkan. Ada orang yang menerjemahkan kasih karunia jadi sesuka hati. Kan Yesus Maha Pengampun. Ya. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang besar yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Ada pengampunan. Tetapi di dalamnya ada nilai-nilai, ada rule, ada peraturan yang harus diikuti. Di negara kita ini ada penganugerahan gelar doktor. Tapi saya coba lihat beberapa orang yang saya kenal mendapat penganugerahan itu adalah karena dia punya kemampuan. Maka satu instansi, institusi itu yang menganugerahkan itu tidak sembarangan. Dia harus cari track record seseorang itu. Dari seluruh sekitarnya. Ada abang saya punya gelar doktor honoris. Ditanyai semua. Ditanyai marga siagian yang ada di kota Medan. Ditanyai latar belakang dia dulu di mana. Ditanyai ini, ditanyai. Gereja Tuhan tidak boleh memanfaatkan kasih karunia untuk menjadi hidup sesuka hati. Tetapi ketika orang paham akan kasih karunia, saya percaya orang itu akan menjaga hidupnya sesuai dengan nilai-nilai kasih karunia itu. Di dalamnya ada nilai-nilai. Sebabnya gereja harus terus belajar fokus kepada kasih karunia. Itu untungnya kita orang percaya ini dilimpahi oleh kasih karunia. Bagaimana supaya fokus pada salib? Seringkali kita kalau jumpa diskusi sama orang, gimana ya Pak supaya fokus kepada Tuhan? Agak sulit kita menjawabnya. Gimana ya? Tapi paling tidak saya akan sampaikan beberapa item malam bahwa hari ini bagaimana sikap seseorang supaya tetap fokus kepada salib. Yang pertama, mengerti harga salib. Harganya harus dia ngerti. Di kayu saliblah Yesus mengerjakan segalanya. Dia berkata, telah selesai. Orang Kristen yang tidak mengerti ini, maka orang tersebut akan cenderung menjadi bermain-main dalam pengiringannya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di GPI, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini siapkan dirimu untuk engkau fokus kepada salib Kristus. Pendengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau engkau fokus hari ini, saya percaya dengan sendirinya engkau akan diberi kekuatan. Karena dalam salib itu ada kekuatan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Tak ada anak Tuhan yang menang tanpa salib. Karena kenapa? Karena disaliblah Yesus menyelesaikan segalanya. Dia berkata sebelum menghembuskan nafas terakhir, telah selesai.
Maka gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan harus mengerti harga salib itu seberapa. Ya, karena orang akan menjaga sesuatu itu kalau dia mengerti seberapa harganya. Kalau kita punya sandal swallow, seandainya kita pakai ke suatu tempat, lalu ada orang ngambil, mungkin nggak begitu pusing. Tapi coba kita sandal Eiger. Di rumah kami Eiger saya udah 2 hilang. Itu pagar itu dilompat. Karena itu saya gembok, dilompat. Kenapa? Kenapa dia berani melompat itu? Karena dia tahu harga Eiger. Gereja Tuhan yang tahu harga salib, dia akan berjuang untuk itu. Dia akan terus ikut itu. Karena dia tahu itu berharga. Jemaat Tuhan, pahami berapa harga salib yang Tuhan telah gambarkan di hadapan kita. Yang kedua, mengerti kerusakan yang ada dalam diri kita. Orang yang tidak mengerti kerusakan yang ada dalam dirinya, dia tidak pernah menghargai salib. Karena kenapa? Dia tidak tahu apa yang ada dalam salib itu. Di saliblah kita diperbaiki. Saya katakan tadi salib itu berbicara, meremukkan kedagingan. Supaya apa? Supaya kita memiliki hidup yang baru. Yang ketiga, bagaimana supaya fokus kepada salib? Belajar membereskan diri sendiri. Sering para pendeta berkata, jujur terhadap diri sendiri. Kalau orang telah jujur terhadap diri sendiri, orang itu niscaya akan datang selalu kepada salib. Karena dia tahu, serusak apapun dia tahu dia jujur terhadap dirinya. Sehancur apapun dia, ketika dia hampiri salib, dia akan ditahirkan. Karena tidak ada yang benar kata Alkitab. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang membuat berbeda apa? Adakah kita menghampiri salib itu? Itu yang membuat orang berbeda. Kalau kita sering belajar di SPK, sesama bajingan jangan saling mengejek. Gereja Tuhan harus jujur terhadap dirinya. Dia harus menemukan dirinya seperti apa. Kalau jemaat Tuhan tidak menemukan dirinya seperti apa, niscaya dia tidak akan pernah fokus kepada salib. Dia tidak mengerti isi dari salib itu. Tapi kalau gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tahu dirinya sedang rusak, maka dia terus hampiri salib itu. Karena dia tahu satu-satunya yang bisa membereskan dia adalah rebah di salib Kristus. Yang keempat, terakhir, miliki visi yang jelas dari Tuhan. Siapapun, saya tidak sedang berbicara, hanya berbicara tentang pelayanan-pelayanan gerejawi. Dalam keluarga, dalam pribadi-pribadi seorang anak muda, dalam pribadi-pribadi seorang remaja, dalam keluarga seorang ayah, seorang ibu, harus menemukan visi yang jelas yang dia dapat dari Tuhan, bukan dari yang lain. Seseorang yang telah menemukan itu dari Tuhan, saya yakin dia akan fokus kepada salib. Yang di atas salib itu, Kristus telah disalibkan untuk kita semuanya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita terus memandang salib itu. Paulus memesankan, pesan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa pesan ini sekalipun sepertinya ada bahasa yang begitu tidak mengenakan
hati. Maka di ayat yang ketiga itu, adakah kamu sebodoh itu? Berulang-ulang Paulus mengatakan, kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya dalam daging? Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, apa yang sudah kita mulai, mari kita akhiri dengan baik. Yaitu apa yang disebut roh. Kadang sulit menerangkan karena roh tidak bisa dilihat. Sering bilang, gereja yang dewasa adalah gereja yang sudah mampu menaklukkan pikirannya, menaklukkan otaknya kepada hatinya. Karena Tuhan hanya bisa berkomunikasi dengan hati, dengan otak, dengan pikiran. Tuhan tidak pernah bisa berkomunikasi, tapi dengan hati. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa padamu. Nah, anak Tuhan, belajar terus taruh perkataan Tuhan di hati kita, jangan di otak. Kalau di otak kita cenderung nanti berdebat. Tapi kalau di hati, kita akan cenderung saling menguatkan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Kau akan mendapat kekuatan kalau firman itu kau taruh dalam hati kita. Itulah yang disebut. Kalau kita mulai dengan roh, jangan kita akhiri dengan daging. Tapi tetap akhiri dengan roh. Tuhan berkati kita hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Orana lama syana kata karala. Amin Tuhan. Inarala masyana kata karala. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pernah ku sesali Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi,
hidupku, janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidup. Amin Tuhan, janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu. Ini hidup kami Tuhan, hidupku dibukakan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi, ini janji kami, ini janji kami Tuhan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat, janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap,
Kebutuhan kami, Amin. Allah kebutuhan kami. Amin. Kami tidak akan pernah terpesona oleh apapun Amin. selain Kristus yang disalibkan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tetap berpegang kepada janji-Mu. Kami tetap berpegang kepada janji Tuhan. Kau hiarabatakan, Kau jamah seluruh umat-Mu, Kau jamah seluruh jemaat-Mu, Engkau jamah seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati rohnya, Engkau berkati roh jemaat-Mu. Jangan ada yang menyimpang daripada panggilan. Makasih Tuhan. Melayani Kasihi-Mu, mengiring-Mu seluruh hidupku. Janji-Mu kan benar, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan benar, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami seluruh umat-Mu, jemaat Tuhan akan fokus kepada Tuhan. Karena Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikannya bagi kami Tuhan. Kau berkati kehidupannya, keluarganya. Berkati buat seluruh umat-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami tetap memandang salib Tuhan, memandang kebenaran. Karena itu adalah kekuatan kami di tengah-tengah situasi ini. Terima kasih Allah yang selalu menyertai kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Biarlah setiap kita tetap memandang kepada salibnya Tuhan. Haleluya. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan saya percaya apapun yang sudah kita persembahkan dan akan kita persembahkan untuk Tuhan, itu semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita memberi kepada Tuhan. Saya undang kita semua boleh berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan.
melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami naikkan. Ini tiba saatnya kami memberkati Tuhan, memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah ya Bapa persembahan yang kami berikan, agar dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kita selama seminggu ke depan. Demikian pengumuman kita. Demikian pengumuman kita selama seminggu ke depan. Kita berharap seluruhnya umat Tuhan kita boleh sama-sama lihat pengumuman kita dan kita boleh mengerjakan bersama-sama. Kemudian kita boleh bersama-sama untuk tetap menjaga kesehatan. Kita tetap boleh mengerjakan protokol dari pemerintah agar semua kita jemaat Tuhan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kita semua berdoa buat kesehatan dan keselamatan kita. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena hari-hari yang kami lalui, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, buat kesempatan yang masih kau izinkan bagi kami untuk memuliakan, memuji namamu Bapa. Semua ini karena anugerah kasih-Mu semata bagi kami. Walaupun kami mengalami di masa-masa sukar ini Tuhan, tapi kami tetap melihat janji-janji Tuhan bagi setiap kami. Orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan,
Biarlah Tuhan tangan-Mu tetap terbuka bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran, karena di sana adalah menceritakan salib-Mu tentang pertukaran hidup kami. Ketika kami tidak sanggup melakukannya, Engkau Allah sudah mengambil alihnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menghargai apa yang sudah Kau korbankan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami tetap setia kepada-Mu. Inilah yang kami rindukan Bapa. Roh Kudus menguatkan setiap kami, mengukuhkan setiap kami Bapa, untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kalau hari demi hari Tuhan terus tuntun dan bawa kami kepada kebenaran-Mu. Inilah yang kami rindukan setiap saat Bapa. Kami tetap kuat dan berpegang kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Apapun yang kami rindukan, kami percaya Tuhan akan menepati janji-janjinya. Terima kasih Bapakku atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur masih bisa menikmati makan dan minum Bapa. Itu semua karena pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah juga kami boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkannya Bapakku. Kami bersyukur atas karunia yang Kau berikan dan Kau percayakan bagi tiap kami Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau yang sudah mengatur segala waktu dan kesempatan bagi kami. Bapa, aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GP Haleluya Bapa. Berkati mereka Tuhan. Cukupkan segala keperluan mereka. Jauhkan kami dari segala mara bahaya penyakit apapun Tuhan. Lindungi kami ya Allahku, lindungi keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan berkat bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Aku berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini Bapakku. Karena mereka terus bergaul dengan udara di luar yang kami tidak tahu Bapak, apakah mereka itu tidak terserang penyakit COVID Bapak. Tapi Tuhanku, bentengi kami dengan kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Bagi kepala-kepala keluarga yang masih mencari nafkah Tuhan, biarlah semua tangan Tuhan terbuka bagi setiap anak-anak Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak kami yang Tuhan percayakan di tengah keluarga di sidang jemaat-Mu ini Bapak. Biar semuanya kami boleh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan sesuatu yang baik bagi kami Bapak. Berkati anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Ketika mereka masih kuliah Tuhan, berikan mereka juga kemampuan yang daripada Engkau. Yang kami sudah bekerja Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Dalam pergumulan, dalam apapun itu Tuhan, kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, kami harus memandang salib, karena di salib itulah ada penyelesaian segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan pengampunan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai dan memelihara kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kita bersyukur. Haleluya. Amin.